Bang Cek Bicek Sepalembang anget. Selama ini kan saya selalu bikin vlog masak ya. Nah, biar nggak bosen, hari ini saya mau bikin vlog tentang skincare. Karena saya ini anaknya tuh skincare banget loh ya. Nah, jadi ceritanya begini. Dulu itu muka aku tuh jerawatan, beruntusan gitu. Aku udah pakai krim yang ya mungkin lumayan agak mahal ya, krim dari dokter juga dan sebagainya, tapi tetap aja mukaku tuh teksturnya tuh nggak bagus, terus beruntusan dan berjerawatan gitu ya. Nah, setelah aku mempelajari skincare ini dengan aku lihat di buku, aku baca buku, aku tanya sama teman-temanku ya, ternyata skincare itu nggak cuma krimnya yang penting, tapi dia harus ada tahapan-tahapan yang sama sekali nggak boleh dilewatin kalau kamu mau memperbaiki kulitmu. Jadi percuma kalau kita pakai serum atau krim yang mahal kalau misalnya kamu nggak ngelewatin step yang benar sebelum menggunakan serum atau krim itu. Nah, jadi percuma tuh kita pakai krim atau serum, tapi kalau muka kita itu masih penuh dengan kotoran dan sel-sel kulit mati. Nah, jadi si serum dan krim yang udah kamu beli mahal-mahal tadi, dia akan nempel di kotoran dan sel kulit matinya itu dan nggak bakal bisa ngeresep ke kulitmu. Ya ekstrimnya sama kayak kalau kita pakai body lotion gitu ya, cuman di baju bukan di badan gitu. Oke, jadi kalau misalnya kamu penasaran gimana caranya sih sampai aku tuh berhasil, mukaku alhamdulillah sekarang tuh udah ya bisa dikatakan licin dan lumayan glowing lah ya. Itu caranya gimana sih gitu. Oke, ikutin terus ya. Oke. Nah, step pertama yang gak boleh kamu lewatin dan penting adalah step cleansing atau pembersihan. Nah, membersihkan muka itu harus benar-benar sampai bersih supaya semua kotoran dan sel kulit matinya itu terangkat dengan benar. Jadi kamu pakai serum dan krimnya itu nggak percuma. Nah, cleansing itu nggak bisa cuma sesimpel itu pakai sabun muka ya, kecuali nih misalnya kamu kalau keluar kamu bener-bener cuma pakai krim SPF aja, jadi krim itu hanya mengandung SPF. Nah, mungkin kalau pakai sabun muka aja sih bisa. Tetapi kalau misalnya kamu menggunakan SPF yang ada dasar foundationnya, misalnya CC cream atau BB cream, nggak mungkin kalau cuma sabun cuci muka biasa, dia harus beberapa step. Nah, kalau saya biasanya itu bisa sampai 3 sampai 4 step skincare-nya, karena biasanya saya dandan ya lengkap seperti ini. Nah, step yang pertama adalah menggunakan tentunya makeup removal. Jadi kalau kamu pakai makeup, jangan cuma pakai sabun cuci muka doang ya. Jadi pakai makeup removal, apa saja bisa kamu pakai, apapun, merek apapun. Kalau aku biasanya pakai merek ini Garnier, atau pakai yang Innisfree, itu bagus banget ya. Ini aku lagi kehabisan, biasanya aku pakai itu. Nah, tahapan setelah menggunakan makeup removal adalah kamu harus pakai susu pembersih dulu ya, jadi milk cleanser gitu. Nah, kalau di sini aku pakainya yang murah-murah aja, pakai La Tulip, karena ini tuh enak banget teksturnya ya. Ini sudah botol, entah botol keberapa, atau juga aku punya adekku merek, jadi adekku tuh
dokter kecantikan gitu, ini juga enak banget pakainya ya. Kalau kamu mau pakai merek lain nggak apa-apa, karena ini tuh mau pakai Wardah, mau pakai Pixi, apapun itu, karena ini tuh yang penting bukan mereknya ya, tapi tahapannya yang paling penting. Nah, biasanya saya kalau sudah pakai milk cleanser itu akan saya sapu, bukan menggunakan toner dulu ya. Jadi tahap toner itu tahapan yang berbeda daripada cleansing. Jadi selama ini kan biasanya tuh yang dijual di pasaran itu berpasangan, milk cleanser dan tonernya. Biasanya kita pakai milk cleanser, kemudian membersihkannya pakai toner. Nah, sebenarnya tahapan toner itu beda lagi dengan tahapan cleansing nanti setelah cleansing. Nah, jadi setelah cleansing ini setelah menggunakan milk cleanser, baru saya biasanya membersihkannya dengan kapas yang sudah saya basahi dengan air hangat. Tapi kadang-kadang males ya pakai air hangat, air biasa juga nggak apa-apa. Yang penting diperes kering-kering banget, baru dibersihkan si cleansing milknya ini. Nah, misalnya kamu nggak mau pakai cleansing milk, misalnya alergi susu dan sebagainya, kamu bisa ganti tahapan cleansing milk ini dengan menggunakan cleansing oil ya. Cleansing oil tuh bisa pakai face oil biasa ya. Jadi saya pakainya ini Apple ya, ini merek lokal, atau bisa juga kamu pakai minyak zaitun olive oil yang dari Wardah yang warna hijau, itu juga bagus bisa dipakai kalau kamu nggak mau pakai milk cleanser ya, nggak mau pakai susu pembersih. Nah, sesudah menggunakan susu pembersih, barulah siap-siap mandi nih di kamar mandi. Baru nanti kamu pakai sabun cuci muka. Sabun cuci mukanya kalau bisa yang ringan-ringan aja ya, jangan yang membuat mukamu kayak ketarik seperti itu. Nah, biasanya saya pakai Cetaphil, atau bisa juga saya pakai yang ini dari S1 ya, cleansing foamnya. Nah, kadang-kadang kalau mau lebih bersih lagi, kamu bisa jadikan sabun cuci muka ini menjadi 2 tahap ya. Jadi pertama kamu bersihkan setelah menggunakan milk cleanser tadi, sebelum mukamu terkena air. Jadi dia istilahnya itu fase kering dan fase basah. Jadi sebelum menggunakan air itu mukamu posisi masih kering, langsung dikasihin sabun, terus dibersihin, benar-benar bersihin, baru setelah itu dibilas air. Setelah itu kamu mandi ya kayak biasa ya, mandi sampoan, sabunan, terus sikat gigi. Nah, terakhir sudah selesai semua, kamu udah pakai handuk, kamu cuci lagi pakai sabun cuci muka yang sama. Posisinya mukamu kan udah basah, itu basah baru pakai ini. Karena tahapan cuci muka itu paling bagus setelah selesai mandi, supaya sabun, shampoo yang kamu bilasin, yang kena juga ke mukamu itu semuanya udah bersih ya. Itu jadi tahapan cleansing itu cukup banyak, dan ini sangat wajib kamu kerjain, apalagi kalau kamu pakai make up. Kalau kamu cuma pakai sabun muka saja dan misalnya makeup removal saja, kemudian langsung sabun muka, dijamin mukamu beruntusan dan jerawatan. Oke? Nah, tahapan berikutnya yaitu tahapan kedua, itu adalah baru toning menggunakan toner. Nah, toner ini kamu harus punya 2 step toner ya. Yang pertama adalah toner eksfoliasi, yang kedua toner hidrasi. Toner eksfoliasi ini fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang tadi belum berhasil diangkat di step cleansing tadi. Nah, kecuali kalau misalnya kamu di step cleansing kamu menggunakan facial scrub ya, jadi pakai scrub. Jadi dia eksfoliasinya itu physical eksfoliasi, itu
boleh kamu lewatin yang tahap toner yang toner eksfoliasi, kamu langsung ke toner hidrasi. Tapi masalahnya scrub itu nggak bisa kamu pakai setiap hari ya, maksimal kamu cuma boleh pakai 2 kali seminggu. Nah jadi biasanya saya selalu pakainya facial wash biasa, tidak menggunakan facial scrub ya. Nah makanya saya menggunakan toner eksfoliasi. Toner eksfoliasinya ini cari yang paling ringan supaya kamu bisa menggunainya setiap hari, daily gitu ya. Di sini sih saya pakainya yang dari Sunbyme ya, yang toner AHA BH PH. Di sini kenapa saya pakai ini, karena ini sangat ringan kandungannya dan dia ada kandungan pelembabnya juga, nggak hanya bersifat asam ya pH-nya. Nah ada juga sebelum saya pakai ini, saya pakai yang dari Benton ya, Benton Aloe BHA, itu juga sangat ringan dan dia juga mengandung pelembab juga berupa aloe ya. Ini sudah saya buktikan saya pakai setiap hari, kulit sel-sel kulit mati terangkat, muka tuh udah putih kayak bayi, tapi tidak menyebabkan kulit kita jadi kering dan mengelupas. Oke. Yang Benton Aloe BH juga. Nah, step toning ini tadi seperti saya bilang ada toning eksfoliasi dan toning hidrasi, toner hidrasi. Nah, toner hidrasi ini cukup penting, jangan kalian lewatkan karena dia fungsinya adalah untuk mengembalikan pH muka kita itu supaya kembali balance lagi. Karena kan toner eksfoliasi itu pH-nya turun ya, pH-nya rendah, itu supaya balance lagi maka kita harus wajib menggunakan toner hidrasi ini. Toner hidrasi itu contohnya sama ini dari Sunbyme juga ya, ini yang toner tapi sifatnya hidrasi. Atau bisa juga pakai ini dari Etude House, saya pakai ini tuh mengandung kolagen dan pas pakai tuh bener-bener muka tuh jadi bener-bener buncit dan kayak kenyal-kenyal banget deh pakainya. Atau ya agak mahal, saya pakainya S1, ini juga bagus banget, cepet banget ngeresep ke muka, bener-bener bikin muka kita tuh sebening kristal ya. Tapi kalau misalnya sangat banyak produk lokal yang mirip-mirip sama S1 ini, kayak punyanya Wardah yang botolnya juga mirip kayak gini, punya Wardah, ada juga dari L'Oreal nggak salah ya, yang harganya nggak 1/10 dari ini, jadi kamu nggak masalah kalau nggak pakai ini. Tapi karena saya udah biasa pakai ini, terutama yang pagi, jadi saya pakainya ini ya. Nah itu tahapan yang toner ya. Nah setelah tahap toner ini baru tahapan yang berikutnya. Nah setelah tahap toner kamu lewati, jadi ingat tahap cleansing dan tahap toner tadi sangat penting untuk membuka gerbang ya, membuka kulit wajahmu itu. Jadi tahapan selanjutnya serum atau krim yang kamu pakai itu benar-benar nempelnya ke muka, bukan ke kotoran, bukan ke sel kulit mati ya. Jadi dua tadi jangan sampai kamu lewatin. Baru berikutnya kamu boleh menggunakan serum apa saja sesuai dengan masalah kulitmu. Nah contohnya kalau saya pakai serum itu ini sama dari Sunbyme, saya teruskan ini adalah untuk tekstur, supaya kulit kita itu teksturnya itu licin dan glowing ya. Atau bisa juga kalau misalnya kamu lagi benar-benar beruntusanmu banyak banget, jerawatmu banyak, kamu pakai serum yang hijau ini, yang
mereknya ini tuh ada serumnya juga yang AHBHPH ini ya. Cuman kalau memang sudah bersih, supaya kamu bisa ganti-ganti, misalnya malam ini yang ini, malam untuk supaya licin ya, supaya bersihin beruntus dan jerawat, malam berikutnya kamu pakai yang ini untuk supaya tekstur kulitmu menjadi bagus. Kalau misalnya kamu butuh serum yang untuk whitening, itu bisa pakai yang dari Nasifik ini, vitamin niacin. Saya biasanya pakai ini kalau pagi aja supaya kulit tuh putih terus sampai pagi ya, sampai sore maksudnya. Atau saya juga kalau untuk serum yang anti aging, saya pakainya yang S1 ini ya. Saya ganti-gantian yang ini sama ini setiap malam ya, selang-seling. Yang ini saya pakainya pagi ya. Nah, tahapan serum ini untuk perbaikan, jadi untuk perbaikan, kemudian sesuai tujuan kulitmu itu pengobatannya ke arah mana, misalnya mau untuk jerawat, apa mau untuk beruntus, apa untuk flek hitam karena aging, apa karena untuk kalian kulitnya kontur bertekstur ya, teksturnya nggak licin, atau misalnya kamu perlu kamu agak kusem sehingga mau dicerahkan. Nah, itu serumnya silakan dipilih masing-masing sesuai tujuan. Nah, setelah serum ini nanti kita akan pakai krim malam. Tapi sebelum krim malam, boleh juga kamu tambahkan untuk spot ya. Saya biasanya pakainya 2, yaitu yang untuk acne spot dan yang dark spot. Jadi setelah serumnya kering udah meresap ke muka, baru gunakan yang spot. Nah, jadi misalnya ada jerawat yang masih aktif, itu kamu tempelin hanya khusus di jerawatnya. Jadi saya pakainya 2, yaitu acne spot dan dark spot. Nah, yang untuk acne spot, jadi acne spot itu tempelin hanya untuk di jerawatnya aja. Saya bisa pakai yang New Skin ini, yang Blemish ini ya, sama pakai juga yang dari Sunbyme juga. Ini dua-duanya bagus kok, aku udah pakai. Nah, untuk dark spotnya, jadi ditempeli hanya pada kulit yang ada dark spotnya, misalnya karena penuaan atau karena bekas jerawat ya, bekas jerawat. Nah, itu saya dulu saya pakainya yang Wardah ya, Wardah yang serum Wardah kecil itu, yang saya lupa namanya, yang White Expert kalau nggak salah, itu juga lumayan bagus. Tapi sekarang saya lagi coba ini ya, ini yang punyanya Dark Spot Correcting Glow Serum dari Axis Y ini, lagi pakai ini sekarang. Nah, biasanya tuh saya pakai, kemudian lalu sudah meresap semua serumnya, baru saya ke step yang krim malam. Oke. Nah, step terakhir ini fungsinya adalah krim malam ya. Fungsinya adalah untuk melembabkan dan mengunci, istilahnya tuh mengunci semua step skincare yang udah kita pakai dari awal tadi. Step ini cukup penting ya, karena melembabkan kulit itu sangat-sangat penting. Selama kulit kita lembab, maka kulit kita itu tidak mudah beruntusan dan tidak mudah jerawatan ya. Nah, macamnya banyak banget ya. Kalau kamu lagi beruntusan dan lagi jerawatan banyak, kamu bisa pakai ini. Sama ini rangkaian yang Sunbyme yang warna hijau ini untuk beruntusan dan jerawatan. Nah,
Tapi sebenarnya sih jangan terlalu kamu pakai setiap hari ya. Kalau beruntusan dan jerawatmu itu udah lumayan sedikit, jangan dipakai setiap hari. Jadi kamu seling-selingin sama yang fungsinya melembabkan. Contohnya misal ini sama ini juga yang warna kuning ini. Jadi kamu seling-selingin aja yang ini sama yang ini. Malam ini besoknya ini, dan seterusnya ya. Nah, ada juga yang buat melembabkan, ini dari Hada Labo Perfect 3D Gel. Ini enak banget, lembab banget. Biasanya saya pakai ini itu pagi hari sebelum menggunakan SPF, foundation SPF gitu, sebelum BB cream atau CC cream. Ini untuk ngelembapin mukamu sepanjang hari, itu bagus banget. Kemudian bisa juga naik krimnya pakai yang kayak sleeping mask gitu. Ini saya pakainya yang saya lagi mau coba dulu Laneige ini ya, yang Cica sleeping mask, tapi belum saya coba sih. Nanti belum dibuka soalnya. Rencananya kalau ini habis saya mau pakai ini. Oke. Jadi itu aja info skincare dari saya. Insya Allah kalau misalnya bunda-bunda ngikutin stepnya ini dengan baik, insya Allah tuh mukanya tuh resolusi 2021 itu udah glowing, insya Allah glowing dan glowing ya. Jadi semangat. Dan sekali lagi merek-mereknya itu terserah bunda ya, bunda bisa searching sendiri kira-kira yang toner eksfoliasi yang sesuai dengan kantongnya bunda tuh apa gitu ya. Oh ya, yang ada dari Everwhite ya, mirip banget kayak gini, kemasannya juga mirip, itu cukup terjangkau. Intinya bukan mereknya, bukan mahal skincarenya, tetapi tahapannya jangan ada yang terlewat dan harus dilakukan secara rutin. Oke bunda, itu saja info skincare dari saya. Nah, dari semua skincare yang saya pakai tadi, kalau bunda mau minta reviewnya secara mendetail, merek apa, komen di bawah ya. Oke, jangan lupa comment, like, and subscribe.